Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas ST02 kelompok E, subkelompok 1 akan menjelaskan tentang praktikum kami yang berjudul korosi besi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Karen Luis Pascalis dengan NIM B0401211001. Kenalin, nama aku Ide Bagus Naka Arjun Janitra Krisna dengan NIM A14012111016. Halo semuanya, namaku Rolilah Lari Nugraha Syaputra dengan NIM B0401211148. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Ali Abdul Hafid, NIM A2401211156. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui pengaruh perbedaan larutan yang digunakan terhadap proses korosi besi. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain alat tulis, amplas, wadah plastik, tisu, pinset, sendok, plastik untuk penutup, karet, gunting, gelas ukur, dan sendok ukur. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain baut, air, garam, serta minyak. Kemudian langkah-langkahnya adalah tahap yang pertama adalah mengamplas ketiga baut yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan lapisan pelindung baut, sehingga proses korosi dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian siapkan air sebanyak 100 ml air menggunakan gelas ukur, dan dimasukkan ke dalam gelas pertama. Untuk gelas kedua, siapkan pula air sebanyak 100 ml dan dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian, masukkan pula garam sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas dan diaduk hingga garam menjadi larut. Kemudian untuk gelas ketiga, siapkan minyak sebanyak 100 ml dan dimasukkan ke dalam gelas. Siapkan ketiga baut yang sudah diamplas tadi, kemudian masukkan ke masing-masing gelas yang berisi air, air garam, dan minyak goreng. Setelah baut dimasukkan ke dalam gelas, tutup gelas menggunakan plastik dan karet. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari lingkungan luar. Setelah ketiga gelas ditutup, amati perubahan yang terjadi pada baut selama 3 hari. Berikut adalah data pengamatan baut yang didiamkan selama 3 hari di dalam air, air garam, dan minyak goreng. Hasil pengamatan pada hari pertama, terlihat bahwa belum ada baut yang mengalami perubahan atau teroksidasi, baik pada baut yang didiamkan dalam air, didiamkan dalam air garam, dan minyak goreng. Pada hari kedua, sudah ada baut yang mulai mengalami proses korosi, yaitu baut yang didiamkan dalam air garam. Sedangkan baut yang didiamkan dalam air dan yang didiamkan dalam minyak goreng masih belum menunjukkan adanya perubahan. Pada hari ketiga, terlihat bahwa baut yang didiamkan di dalam air sedikit teroksidasi, baut yang didiamkan di dalam air garam teroksidasi, dan baut yang didiamkan di dalam minyak goreng tidak menunjukkan adanya perubahan atau teroksidasi. Berikut adalah hasil percobaan dari baut yang didiamkan di dalam air, air garam, dan minyak goreng selama 3 hari. Penentuan terjadinya korosi ini dilihat dari permukaan baut yang menjadi lebih kasar dan perubahan warna yang terjadi pada baut. Terlihat baut yang didiamkan di dalam air dan yang didiamkan di dalam air garam mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, sedangkan baut yang didiamkan di dalam minyak goreng tidak mengalami perubahan warna. Kemudian terjadi juga perubahan yang terjadi pada permukaan baut, di mana permukaan baut yang didiamkan di dalam air dan air garam menjadi lebih kasar, sedangkan permukaan baut yang didiamkan di dalam minyak goreng tidak mengalami perubahan. Sehingga dengan perubahan tersebut, didapatkan bahwa baut yang didiamkan di dalam air garam mengalami korosi yang lebih banyak dibandingkan baut yang didiamkan di dalam air, dan baut yang didiamkan di dalam minyak goreng tidak mengalami proses korosi. Proses perkaratan pada besi dapat digambarkan sebagai reaksi sel elektrokimia sesuai pada diagram di bawah ini. Fe2+ yang terbentuk dari reaksi pada anode bereaksi dengan oksigen di udara yang akan teroksidasi menjadi Fe3+, lalu membentuk Fe2O3, dan pada akhirnya akan membentuk hidrat berupa karat. Minyak memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air. Hal inilah yang menyebabkan besi di dalam larutan minyak tidak dapat ditembus oleh air maupun oksigen, sehingga reaksi oksidasi berupa perkaratan pada besi tidak akan terjadi. Air garam memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi dibanding dengan air tawar. Kehadiran garam pada air garam menjadikan air sebagai konduktor listrik yang bagus, sehingga menjadikan air garam sebagai elektrolit ideal bagi reaksi elektrokimia. Konduktivitas yang tinggi juga menandakan tingkat korosi yang lebih tinggi dibanding di lingkungan yang lain. Simpulan, korosi besi terjadi akibat reaksi redoks antara besi dengan air dan oksigen yang ada di sekitarnya. Ketika tidak ada air atau oksigen di sekitar, korosi tidak akan terjadi. Laju korosi dipengaruhi oleh jenis larutan yang ada di sekitar besi. Proses korosi akan terjadi lebih cepat pada larutan elektrolit karena tersedia ion yang menyebabkan elektron pada besi dapat bergerak bebas.